Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hendri dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang aplikasi pembelajaran bangun ruang AR dengan dosen pengampu Bapak Hendriana STMKOM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sianindra Rahmani Putri dengan NIM belakang 1015 presensi 4. Kemudian ada Asmi Listiana dengan NIM belakang 1049 presensi 11. Kemudian ada Lintang Ana Rahmawati dengan NIM belakang 1059 presensi 14. Kemudian ada Nasihatul Husna dengan NIM belakang 1107 presensi 24. Kemudian ada Pambayun Wardani Chandra Dewi dengan NIM belakang 4066 presensi 37. Dan yang terakhir ada Kurniawan Rizky Utama dengan NIM belakang 4110 presensi 47. Yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua mengenai identifikasi masalah, yang ketiga mengenai tujuan kegiatan, dan yang keempat adalah solusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, topik bahasan yang utama adalah latar belakang. Saat ini, kehidupan telah memasuki abad 21. Pada abad ini, perkembangan pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Teknologi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis digital menjadi salah satu alternatif bagi guru untuk mengemas materi pembelajaran agar lebih menarik bagi peserta didik. Menurut Munir tahun 2017, pembelajaran menggunakan media digital dapat memfasilitasi anak untuk dapat belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Oleh karena itu, guru perlu melakukan inovasi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi peserta didik. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Topik yang selanjutnya yaitu terkait dengan identifikasi masalah. Bangun ruang menjadi salah satu materi yang mulai dikenalkan sebagai dasar pelajaran matematika di sekolah dasar. Bangun ruang yang dipelajari meliputi balok, kubus, prisma, tabung, limas, bola, dan kerucut. Namun, dalam pelaksanaannya, guru masih mengalami beberapa kendala seperti yang pertama, pembelajaran masih mengandalkan sumber belajar dari buku. Yang kedua, media yang digunakan masih terbatas pada gambar di papan tulis atau benda konkret yang membutuhkan tempat penyimpanan dan tenaga dalam membawanya. Dan yang ketiga, ukuran media pembelajaran yang digunakan tidak seimbang dan sepadan dengan jumlah peserta didik. Baik, saya lanjutkan topik yang berikutnya yaitu terkait tujuan kegiatan. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari pembuatan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengajarkan materi bangun ruang pada peserta didik. Dan juga yang ketiga, memudahkan siswa memahami materi bangun ruang dalam pembelajaran. Lanjut, yaitu solusi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kami akan merancang sebuah aplikasi pengenalan bangun ruang berbasis augmented reality yang berfungsi sebagai media pembelajaran atau pengenalan yang baru kepada siswa di sekolah dasar. Penggunaan augmented reality diharapkan dapat memberikan inovasi dan pengalaman belajar baru bagi siswa dalam mengenal dan mempelajari bangun ruang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Yang pertama di sini ada dokumentasi aset, di mana di dalam Unity terdapat script, kemudian ada aset, dan ada beberapa gambar yang digunakan untuk merancang aplikasi. Kemudian ada dokumentasi contoh tampilan menu yang digunakan, yang akan menjadi tampilan dalam sebuah aplikasi yang kami rancang. Kemudian ada penambahan button, dan yang terakhir ada pemrograman button dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk
merancang coding agar button bisa dijalankan. Kemudian untuk dokumentasi selanjutnya yaitu merupakan dokumentasi keseluruhan aplikasi yang kami rancang. Yang pertama ada logo aplikasi dan logo awal, kemudian ada main menu, kemudian ada materi, ada mulai, ada informasi, kemudian ada bangun ruang yang berupa balok, kubus, kerucut, dan tabung. Dan yang terakhir ada dokumentasi pembuatan desain layout. Kami menggunakan bantuan aplikasi dari Canva. Baik, itu tadi sekilas penjelasan mengenai apa yang kami buat. Untuk selanjutnya akan kami tampilkan demo dari apa yang kami buat mengenai tentang bangun ruang. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya izin share screen untuk aplikasinya. Nah, di sini sudah terlihat ya icon atau logo dari aplikasi kami, yaitu tentang bangun ruang. Langsung kita klik saja. Untuk bagian intronya ini terlihat logo Unity dan logo dari kami. Nah, pada bagian main menu ini sudah terlihat terdapat beberapa button atau tombol. Yang pertama ada materi, kemudian mulai, informasi, keluar, dan pada bagian kiri bawah ada tombol untuk suara. Nah, coba kita klik untuk bagian materi. Ketika materi kita klik, di sini akan muncul menu baru pada bagian materi, yaitu ada menu untuk materi bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan tabung. Selanjutnya, coba kita klik untuk bangun ruang. Nah, pada bagian bangun ruang ini akan terlihat penjelasan materi terkait bangun ruang secara umum, tentang apa itu bangun ruang, kemudian jenis-jenisnya, dan penjelasan mengenai sisi rusuk dan titik sudut. Kemudian untuk kembali ke menu sebelumnya, kita bisa klik tombol atau button kembali pada bagian kiri atas. Nah, ketika kita klik tombol kembali itu, maka otomatis menunya akan berpindah ke menu sebelumnya. Tadi kita sudah coba melihat untuk bagian bangun ruang, sekarang kita coba untuk menu balok. Nah, ketika menu balok ini diklik, maka akan muncul materi terkait bangun ruang balok. Di sini ada tentang bentuk dari balok, kemudian ada sisi, titik sudut, dan rusuknya, kemudian ada juga penjelasan mengenai rumus beserta jaring-jaring dari balok. Kemudian kita klik kembali. Begitu juga untuk bagian kubus, kerucut, dan tabung. Ini sama seperti pada balok tadi, isinya mengenai bentuk dari bangun ruang, rumus, dan juga jaring-jaringnya. Oke, pada bagian materi sudah, kemudian kita klik kembali untuk menuju ke main menu. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk bagian mulai. Nah, untuk mulai ini nantinya pada pengembangan aplikasi selanjutnya kita akan gunakan untuk menyekan gambar. Untuk nantinya di gambar itu nanti diharapkan akan memunculkan AR dari bangun ruang sesuai yang tertera pada gambar atau kartu bangun ruangnya. Kemudian kembali lagi ke menu awal, lanjut ke bagian informasi. Nah, pada bagian informasi ini akan diberikan penjelasan terkait penggunaan button-button yang ada di menu awal, yaitu ada materi yang digunakan untuk menuju pembahasan materi, mulai untuk menuju halaman AR, informasi menuju halaman informasi, dan keluar untuk menutup aplikasi. Kemudian kita kembali lagi. Baik, semua button sudah dijelaskan dan sesuai pada penjelasan informasi tadi pada button terakhir itu ada keluar, yaitu gunanya untuk menutup aplikasi.
Baik, sekian demonstrasi dari aplikasi kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi dan demonstrasi dari kami kelompok 9. Untuk selanjutnya, terima kasih atas waktu dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun salah kata. Dari kami akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.